Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sekarang kakak akan mengajarkan kalian tentang permainan tradisional. Jadi permainan tradisional yang akan kita mainkan di hari ini adalah namanya galak asin. Nah, kalian udah pernah dengar galak asin belum? Kalau namanya di Bangka itu, galak asin itu Semilon. Nah, galak asin itu adalah permainan tradisional yang namanya itu berasal dari Jawa Barat. Kalau dari Jawa Tengah itu namanya gobak sodor. Jadi di berbagai daerah itu namanya tuh macam-macam. Kalau kita di sini namanya itu tadi Semilon. Nah, jadi di permainan ini ada yang menjadi penjaga dan penyerang. Nah, kalau setiap permainan ini tuh terdiri dari 3 sampai 5 anggota satu tim. Nah, jadi kalau kalian satu tim itu ada 3 Jadi penjaga itu tugasnya adalah menghadang lawan agar tidak melewati garis batas. Nah, kalau penyerang itu tugasnya melewati garis tanpa tersentuh sampai finish. Nah, nanti balik lagi ke Start. Jadi peraturan permainnya adalah yang penjaga kedua kakinya harus tetap di garis, nggak boleh melewati garis. Yang kedua, pergerakan itu hanya boleh ke kanan dan Ke kiri. Kalau yang penyerang, peraturannya itu berusaha melewati garis dari awal terus balik lagi ke start. Tidak boleh menyentuh batas garis samping kan. Terus yang terakhir, setiap yang berhasil melewati garis itu akan mendapatkan 1 poin. Pemenangnya itu kalau yang paling banyak melewati garis itu yang menang. Oke? Sudah siap semuanya? Semangat pagi. Pagi. Baik, sekarang kita sudah di lapangan dan garisnya sudah terlihat ya. Salam dari Mari, jadi kita cari temannya dulu yang siapa jadi tim penjaga dan siapa jadi tim penyerang. Oke? Langsung. Mari, berbentuk cari kawan. Nyari kawan. Ajar pikir. Nyari kawan. Jadi sekarang siapa sudah terbentuk 2 tim. Dan ini sekarang mau menentukan siapa yang jadi tim penjaga dan penyerang. Kalau yang menang jadi tim, yang menang jadi yang nyerang. Kalau yang kalah dia jadi Oke. Menang tadi ya. Di jom menang lah. Oke. Oh, ini mudah nih. Jadi sudah ada tim penjaganya sekarang. Di tim penyerang sudah siap, tim penjaga sudah siap. Sudah siap semuanya? Oke. Halo, sudah siap semuanya? Oke, mulai. Nggak boleh keluar garis. Itulah. Mulai, tukar. Nggak boleh keluar garis. Nggak boleh. Kalau maju lagi, hijau. Menang lagi. Mulai, lalu. Alpar.
tradisional boy-boyan. Kita membentuk 2 regu. Setiap regu berjumlah 3 orang. Jadi permainannya perwakilan dari setiap regu sulit, terus itu melempar bola menuju ke genteng. Gembreng. Main nanti jadi kayak eta teman. Tentangnya tadi belum, yuk budak buruk ah itu. Sampai 3 poin ya. Bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Gunawan dari kelas 1B dengan NIM 2109091. Saya akan mempraktekkan salah satu permainan tradisional, yaitu engklek atau sondah. Sebelum memulai permainan, yang pertama harus dilakukan adalah membuat kotak-kotak untuk pijakan. Kotak-kotaknya ada yang 2 dan ada yang 1. Untuk yang terakhir setengah lingkaran. Sebelum memulai permainan, yang pertama harus dilakukan adalah suit terlebih dahulu untuk menentukan siapa pemain pertama. Permainan sondah atau engklek ini, yang pertama adalah Anda harus menyiapkan terlebih dahulu batu atau apapun untuk melempar ke dalam kotak. Pemain pertama melempar batu ke kotak pertama, dan kotak yang ada batunya itu tidak boleh dipijak atau harus dilewati. Apabila batu yang kita lempar tidak sesuai kotak, itu berarti gagal dan dilanjutkan oleh pemain berikutnya.
Setelah semua kotak dilewati, selanjutnya adalah melempar ke setengah lingkaran yang ada di paling atas. Setelah berhasil menyelesaikan rintangan, selanjutnya melempar batu dengan cara membelakangi kotak. Apabila batu itu masuk ke dalam salah satu kotak, itu menjadi wilayah kekuasaan sang pemilik batu. Dan bagi pemain yang memiliki bintang, itu bisa menurunkan kakinya atau bisa berpijak dengan dua kaki. Mungkin pemraktekan mengenai permainan tradisional yaitu sondah atau engklek cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Citra Sulistiawati dari kelas 1B akan mempraktekkan permainan tradisional congklak. Sebelum melakukan permainan, dilakukan suhi terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang akan pertama melakukan permainan. Untuk bermain congklak terdiri dari 2 orang pemain yang saling berhadapan. Cara bermain congklak dengan memasukkan butir congklak ke kapung masing-masing dan berjalan searah dengan jarum jam. Permainan terus dilanjutkan sampai butir yang terakhir yang ada di tangan masuk ke dalam kapung sendiri atau kapung lawan. Jika sudah begitu, pemain sebaiknya berhenti. Kemudian, lawan mengambil giliran dan melanjutkan hingga butirnya mati. Jika buah yang terakhir jatuh pada rumah sendiri, maka pemain dapat melanjutkan permainan dengan cara mengambil butir yang ada sebanyak-banyaknya di kapung sendiri. Lalu sebaliknya, jika butir berhenti di kapung lawan, maka permainan disebut mati. Setelah berakhir, setiap pemain mengisi rumahnya dengan butir yang ada di kapungnya. Jika rumahnya tidak terisi, maka dianggap terbakar. Di akhir adalah penentuan. Butir congklak dari rumah masing-masing dihitung, lalu ditentukan pemenangnya dengan cara menghitung butir congklak yang paling banyak. Lompat karet merupakan permainan tradisional yang dilakukan bisa dengan individu atau secara berkelompok. Lompat karet terbuat dari karet yang dirangkai sepanjang yang diinginkan. Berikut cara permainannya. Ada beberapa pemain yang memainkan lompat karet. 2 di antaranya memegang sisi ujung kanan dan sisi ujung kiri. Yang lainnya bermain secara bergantian. Bisa hanya perorangan ataupun secara berkelompok. Permainan ini dilakukan dari bawah, yaitu dari tanah, naik ke lutut, ke pinggang, ke bahu, hingga ke kepala. Permainan ini dilakukan dengan mengandalkan kebersamaan, yaitu kerjasama. Sebuah tim akan melakukan kerjasama untuk mencapai sebuah penyebutan, yaitu menang. Permainan tradisional lompat karet mempunyai nilai kebersamaan yang tinggi, karena di sini anak-anak sudah dilatih sejak kecil tentang kebersamaan, yaitu berperan sebagai masing-masing. Ada yang berperan sebagai pemegang karet, ada yang memainkan karet, dan yang lainnya bisa bergantian memainkan lompat karet juga. Di sini permainan tradisional lompat karet tidak memandang gender. Laki-laki dan perempuan semuanya bisa memainkan permainan tradisional ini. Permainan tradisional ini sudah ada sejak zaman dulu. Permainan tradisional ini juga melatih otot tangan, kaki, dan melatih kelincahan. Di sini mereka diajarkan untuk menggerakkan otot secara aktif. Permainan tradisional karet ini juga membuat anak-anak lebih aktif dan gembira.
serta baik untuk kesehatan karena setiap harinya anak-anak akan bergerak aktif. Tentunya, otot motorik mereka dilatih secara benar. Selain itu, permainan tradisional karet ini juga bisa dilakukan secara sederhana, yaitu hanya dengan bermodalkan karet yang dirangkai serta beberapa anak.